pagi. Pagi. Semua sehat? Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak hadir? Tidak. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Saya ketua kelas. Silakan. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Ainul Mardea hadir. Diva Shalfa Salsabila hadir. Astrid Putri Utami hadir. Rahmi Nurfadila hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baiklah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu gerak. Nah, pernah ya dengar apa itu gerak, apa itu jarak dan perpindahan. Jadi materi kita hari ini itu gerak, jarak, dan perpindahan. Nah, pertama-tama saya akan bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapa yang suka main sepeda? Atau sering keluar naik motor, misalkan? Suka di? Nah, suka naik kendaraan, baik itu mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, ibu mau bertanya, apakah benda itu bergerak? Bergerak. Apakah itu benda itu bergerak? Ya, bergerak ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kapan benda itu dikatakan bergerak. Nah, dan ibu nanti akan menjelaskan apa sih itu gerak. Nah, gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Nah, banyak orang yang mengartikan gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Misalkan ada benda A, kemudian dia berpindah sejauh 2 meter, misalkan 2 meter ke posisi B. Nah, misalkan toh dia bergerak dari kondisi A ke kondisi B. Nah, ini adalah didefinisikan suatu gerak karena ada perubahan posisi. Ada perubahan posisi dari kondisi A ke kondisi B. Nah, selanjutnya saya jelaskan, misalkan kalian naik mobil misalnya, kalian naik sepeda apalah, atau apakah yang penting sejenis kendaraan. Nah, apakah kalian, misalkan kalian naik mobil toh? Nah, ibu mau bertanya, kalian naik mobil, kalian bergerak tidak? Bergerak. Nah, dari sisi mana kalian dikatakan bergerak? Nah, maksud pertanyaan ibu, kenapa kalian bisa dikatakan bergerak? Ya, karena kalian mengalami perubahan posisi. Nah, di sini ibu mau memperjelas karena sering ada kesalahpahaman definisi. Benda
dikatakan bergerak jika ada perubahan posisi suatu benda terhadap suatu acuan. Jadi harus ada acuan. Jadi definisi yang benar adalah perubahan posisi suatu benda terhadap suatu acuan. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan kalian naik mobil, naik sepeda dan lain sebagainya. Kalau kalian acuannya adalah mobil, maka kalian tidak bergerak. Kenapa? Karena kalian tidak meninggalkan mobil itu. Nah, kalau misalkan acuan kalian adalah pohon-pohon yang di jalan, toh kalian kalau misalkan kita naik mobil, kemudian ada pohon di sana, kita lihat seolah-olah itu bergerak di kita, toh? Iya kan? Seolah-olah padahal kita yang kita menuju ke situ pohon. Nah, itu. Nah, jadi di sini bisa didefinisikan kalau misalkan kalian dikatakan bergerak apabila acuannya adalah pohon di jalan, orang-orang yang di jalan, atau kayak itu garis-garis yang di tengah di jalan tuh. Nah, itu bisa kalian dikatakan bergerak jika itu dijadikan sebagai acuan. Akan tetapi jika yang dijadikan acuan adalah kendaraan kalian, baik itu sepeda, mobil, motor, maka kalian belum dikatakan bergerak karena kalian tetap di posisi itu. Paham sampai sini? Paham. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu jarak dan perpindahan. Sering dengar ya? Sering. Jarak perpindahan. Nah, jarak adalah keseluruhan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak adalah keseluruhan panjang yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda, perubahan posisi akhir. Perubahan posisi akhir atau selisih posisi akhir terhadap posisi awal. Jarak adalah keseluruhan panjang yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi akhir atau selisih posisi akhir terhadap posisi awal. Nah, maksudnya begini. Misalkan hari libur, hari Ahad. Kalian, misalkan dia mau ke rumahnya Diva. Anggaplah 300 meter. Toh? Baru ke rumahnya Astrid 500 meter. Jadi berapa nih? Sudah berapa jarak? 800. Baru ke rumahnya Diva 200 meter. Nah, 1000 meter toh? Nah, maka jarak panjang lintasan. Nah, jarak juga sering diartikan atau didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, maka jarak yang ditempuh oleh dia itu 1000 meter. Nah,
coba akan menjelaskan secara gambar. Misalkan ini rumah Dea bergerak, ini rumah Dea bergerak ke rumahnya Diva. Titik B. Kemudian ke rumahnya Astrid. Titik C. Kemudian ke rumahnya Gita. Anggaplah ini jauh-jauh di berapa ini? 700 lah, 700 meter. Ini rumahnya Gita, titik D. Nah, maka jarak yang ditempuh oleh Dea adalah jumlah keseluruhan ini. 500 tambah 300 tambah 700, 1500 meter. Itulah jarak yang ditempuh Dea. Nah, terus peran perpindahan Dea tinggal besar mengukur ini. Jarak A ke D itu ada perpindahan Dea. Paham? Nah, ini berbentuk bangunan apa? Trapesium. Trapesium. Nah, maka untuk mendapatkan perpindahan Dea tinggal menggunakan rumus itu, keliling trapesium ataupun ini dicari dulu ini. Oh, ini dari Pythagoras kan? Begitu. Jadi sudah paham kan sini? Nah, sekarang ibu mau bertanya. Kalian naik sepeda hari libur. Naik sepeda di hari libur. Kalian membonceng adik. Misalkan sepeda itu ada boncengannya. Kalian membonceng adik. Adik kalian terhadap pohon-pohon yang di jalan bergerak atau tidak? Iya. Dan adik kalian terhadap kalian bergerak atau tidak? Tidak. Jadi sudah bukti paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya. Titik A kemudian eh, 400 meter ke titik B, titik B ke titik C, .300 meter. Angkat tangan yang bisa jawab. Nah, berapa jarak yang ditempuh titik A ke titik C? Angkat tangan yang bisa jawab. Ya. 700. Ya, 700. Jadi jarak adalah 400 meter ditambah 300 meter. sama dengan 700 Meter. Oke. Selanjutnya. Perpindahan. Jadi simbolnya perpindahan adalah S. Besar perpindahan dari titik A ke titik C. Berarti yang ini tak?
sering lihat rumus untuk segitiga? Menggunakan dalil pita? Berarti akar 400 pangkat 2 ditambah 300 pangkat 2 sama dengan 6 tambah inilah besar Perpindahan. Oke, terakhir. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ini gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap suatu acuan. Bagus, mantap sekali. Kemudian jarak adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian perpindahan adalah selisih antara posisi akhir terhadap posisi awal. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.